Hai semuanya. Hai. Welcome back to our podcast nih teman-teman. Balik lagi bersama kita Azik. Azik lagi nih, ada aku Arkan di sini. Aku Zila. Dan aku Karina. Yeay. Apa kabar nih? Udah lama gak ketemu nih liburan. Iya, tapi udah capek kuliah sih. Iya. Meskipun baru balik. Nggak baru balik juga sih ya. Sebenarnya udah agak Bulan lama lalu, sih kita balik. iya. Tapi memang pas baru balik ini juga baru langsung kerasa ya capeknya. Itu dia. Ini perasaan semester Semester kemarin, Semester 3. perasaan semester kemarin gak terlalu berat. Kok sekarang Iya. Iya. jadi berat Iya banget sih, karena nih sekarang sebenarnya. kelasnya sore mulu sih. Dari Sampai sore pagi. mulu. Dari pagi Iya, dari soalnya. pagi sampai Dari sore pagi mulu. sampai sore mulu. Gitu. Walaupun Jumat kosong, tapi kayak ada aja gitu. Nggak kerasa sih Nggak Jumat tuh kerasa kosong. sih. Iya benar. Itu dia. Jadi cepet banget. Udah Betul. Jumat Sabtu Minggu, Senin lagi udah. Iya. Nah jadi gimana setelah mengalami ini, apakah masih baik-baik saja atau sudah mulai Atau kayak agak ke demot. iya udah mulai kayak sebenarnya saya tidak perlu nih. Semangat dong. Oh, Semangat ya. masih Semangat ya. nih. Kan kita masih harus nemenin sobat-sobat Azik. Itu dia. Bener, kita walaupun kita kadang-kadang udah demot nih, udah demotivasi, tapi kan demi sobat Azik ini kita jadinya harus tetap semangat, menjaga semangat supaya ada asupan-asupan tontonan untuk Betul. sobat-sobat Azik di luar sana gitu. Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang sobat-sobat Azik nih, kan kalau misalnya kemarin video terakhir tuh kita tentang LDR ya, podcast Gen Z ya. Mungkin kalau sekarang ada gak topik yang kira-kira nih bisa menarik minat sobat-sobat Azik di luar sana? Kira-kira ada nggak? Apa ya? Apa yang mau kita bahas supaya, video pertama podcast dari sobat Azik ini buat sobat Azik bisa suka gitu, mereka bisa langsung kayak tertarik gitu. Ada nggak? Kira-kira? Ngomongin sahabat gua gak sih? Sahabat kamu. Sahabat kamu kan kamu. kita. Benar. Mereka juga itu nggak sih, benar. sobat-sobat itu Azik? benar. Sahabat aku yang lain, guys. Aku punya sahabat lain. Aku punya sahabat Oh lain. gitu sih, Zil. Mengkhianati gitu Gak sih. gitu, gak gitu. Nggak boleh, guys. Zil. Gak gitu, guys. Oh, gitu Nggak ya. gitu, guys. Jadi juga boleh punya teman lain dong. Tuh. Arka. Iya sih, bener juga ya. Bener juga. Sebenarnya mungkin ini gak cuma sahabat aku ya, mungkin ini sahabat kalian juga di luar sana. Betul. Kayak sahabat kita semua sih. Itu sepertinya dia. ini Ini ya. adalah sahabat kita semua. Ada yang bisa Betul. tebak, ada yang bisa tebak. Ada yang bisa tebak mungkin? Siapa tuh? Ntar lu, Sahabat sahabat kita ya? semua. Sahabat. YouTube? Enggak dong. Itu kan sahabat ketika lagi makan mungkin Oh, itu nonton betul. YouTube. Itu Itu sahabat. betul. Bukan. Bukan. Itu Tapi betul. bukan Instagram. Bukan, ini Bukan lebih ya? ke mungkin kayak temen curhat gitu Oh, kali ya. temen Atau kayak curhat. bisa nanya-nanya gitu kali ya. Waduh, Apa ya? temen curhat siapa ya? Jujur nggak kepikiran lagi nih. Emang siapa sih, Sil? AI. Oh, si si itu. itu, si sahabat itu ya. Itu, si sahabat AI itu. ini benar. Jadi sahabat kita semua adalah AI. Berarti Betul. topik yang akan kita bahas hari ini ada hubungannya sama AI, Betul. Sama sahabat kita sama ini. sahabat kita ini ya. Bener banget. Soalnya tuh kayak akhir-akhir ini tuh lagi banyak berita gitu loh soal sahabat kita ini. Oh iya, kenapa dia? Jadi tuh kayak salah satu studi gitu, dia tuh bahas kalau AI itu kan emang fungsinya untuk ngevalidasi perasaan kita ya. Jadi Betul. kayak mau kita promnya apa aja ya udah dia mencoba memenuhi itu gitu. Dan ternyata ada yang ngeprom dia tuh mau bunuh diri dan segala macam. Dan sama AI-nya tuh divalidasi dan malah dikasih skenario-nya gitu loh buat bunuh diri kayak gimana. Oh iya? Iya. Dan dari Meta AI-nya juga udah klarifikasi kalau harusnya itu tuh nggak boleh. Maksudnya kayak itu intinya tuh sebenarnya nggak boleh, itu terlarang lah intinya. Cuman kan emang namanya AI jadinya kayak nggak bisa kontrolnya gimana Iya. gitu loh. Kontrolnya di kita nggak sih? Maksudnya kan Itu kita dia. ngasih prompt juga kan? Itu Iya. dia. Tapi sebentar deh guys, kayaknya karena pembahasannya sedikit berat, mungkin kita kasih warning dulu ya ke Boleh. Sobat Boleh, Azik. boleh. Jadi di video ini kita mungkin akan membahas topik-topik yang sedikit mengarah ke tindakan kekerasan Iya. maupun tindakan apa ya, self harm Iya. gitu. Dan jika teman-teman
sobat-sobat Azik ada yang mungkin sensitif dengan topik ini, bisa aja di skip videonya Skip, aja, di atau skip aja. mungkin nontonnya dengan hati-hati juga ya gitu. Betul. Oke, kembali ke topik tadi. Boleh kita back to the topic. Berarti memang ada bahayanya juga, maksudnya AI ini tuh kalau misalnya dari berita yang tadi tuh sesuai prompt yang kita mau aja gitu ya. Betul. Iya, karena setahu aku tuh dia tuh emang dilatih gitu loh guys. Jadi emang ada algoritma AI-nya itu untuk dia tuh bisa menilai ekspresi kita atau misalkan indikator verbal atau dari tekstualnya kita itu supaya dia tuh ngejawabnya sesuai dengan yang seharusnya. Jadi mereka tuh emang dilatih untuk ngebuat suatu jawaban yang simpatik biar kita tuh terus-menerus mau sama dia gitu loh. Itu emang teknik marketingnya. Jadi kita terus menggunakan layanan si AI ini pada akhirnya. Tapi ya tadi kata Zila juga karena dia validasi mulu, takutnya kalau dia emang lagi ngebawain hal yang negatif, ya validasinya juga berarti negatif dong. Iya Dan sih, itu bener. pasti berpengaruh buruk gitu. Betul, dan sekarang tuh kayak banyak orang yang pakai AI itu nggak cuman buat nanya-nanya soal misalnya kayak nanya-nanya tugas atau nanya-nanya kayak penasaran sesuatu, tapi itu juga dipakai buat curhat gitu loh. Iya. Dan itu sih kayak mungkin itu salah satu metode orang-orang itu untuk mengatasi kesepiannya mereka. Mungkin mereka kayak nggak punya teman di real life-nya, jadinya kayak dengan mereka cerita atau curhat ke AI itu tuh karena ada yang ngevalidasi, jadinya kayak merasa ya udah AI itu cukup gitu loh buat nemenin mereka. Iya, betul. Betul. Itu berarti salah satu ini nggak sih, maksudnya kayak ada dampak lah dari AI ini gitu kan. Maksudnya kalau misalnya tadi kita dengar-dengar berita, kalau misalnya kita baca-baca juga di luar sana sebenarnya sangat banyak dampak-dampak yang terasa banget untuk AI ini, entah itu positifnya bahkan negatifnya pun juga banyak gitu. Nah, ini kalau misalnya kita berbicara tentang dampak, sebenarnya ada beberapa dampak yang sangat-sangat negatif dan bahkan kalau misalnya kita lihat dari sisi psikologinya itu juga banyak juga gitu dampak negatifnya gitu. Apalagi kalau misalnya masalah tentang prom-prom yang konotasi itu jadi negatif kayak tadi bunuh diri atau self harm tadi kan gitu. Nah, kalau misalnya dari psikolog ini ada satu psikolog gitu dari University of Kansas gitu. Namanya Omri Gilat. Ya, jadi kalau Omri Gilat itu menyampaikan bahwa ada kekhawatiran nih terhadap fenomena curhat atau misalnya kita bilang tadi minta saran-saran ke AI ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya menurut si Omri Gilat ini interaksi antara manusia dan AI terasa palsu dan kosong gitu. Hal ini tuh karena AI ini sejatinya tidak memiliki kemampuan untuk merasakan, memahami secara emosional atau memberikan kenyamanan secara fisik maupun sosial seperti yang bisa diberikan oleh manusia nyata. Oh iya sih, karena Ya kan? ya dia bukan manusia. Betul, ya Dia kan? robot. Ya, jadi sebenarnya karena kita ini kan manusia adalah makhluk sosial ya. Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita dapetin secara fisik dan emosional juga sebagai makhluk sosial. Nah, AI ini tuh tidak bisa memberikan hal itu kepada kita karena ya mereka bukan manusia nyata gitu loh. Karena mereka juga ya yang udah disistemin lah gitu AI ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dan hanya memvalidasi tadi perasaan-perasaan kita dan prom-prom yang kita berikan kepada mereka gitu. Iya. Dan mungkin juga karena mereka tuh bentuknya chat ya kan, nggak kayak temen yang bisa ada untuk kita physically, mereka tuh cuman ada di dalam apa sih alat perangkat kita gitu loh. Jadi kayak dia nggak bisa meluk kita atau comfort kita secara fisik. Jadi memang secara emosional tuh derajat AI itu masih kurang banget ya dibandingkan manusia gitu. Benar-benar. Mungkin ini ada juga kasus mungkin aku selalu baca ya. Jadi tuh ada cerita tentang Sophie, dia 29 tahun. Dia itu emang anaknya cheerful gitu loh di luar. Jadinya kayak orang tua ataupun teman-teman terdekat tuh kayak nggak ada yang notice kalau dia tuh sebenarnya kenapa-napa. Dan dia itu sering curhatnya itu ke AI, jadi itu bukan ke orang tua ataupun ke terapis gitu loh. Jadi dia tuh malah nganggep si AI ini tuh kayak terapis pribadinya dan dia tuh ngasih nama AI-nya. Oh iya? Iya, Sampai dikasih nama? Dikasih nama, namanya Harry. Nah, masalahnya AI ini kan cuma bisa kasih saran standar kayak misalnya si Sophie ini
stres atau apa mungkin burnout atau gimana, dia kasih sarannya kayak olahraga atau journaling, meditasi itu sebenarnya kan bagus ya. Dari AI-nya pun juga bilang kok untuk kamu tuh butuh cari bantuan profesional gitu. Cuman Sofi ini kayak nggak menghiraukan gitu loh, ya udah dia olahraga segala macam gitu. Cuman Sofi ini kan makin lama tuh kan makin parah ya, karena dia nggak teratasi sama bantuan profesional, dan dia tuh makin lama butuh intervensi yang nyata kayak terapis gitu. Tapi tuh AI-nya tuh kan nggak bisa memenuhi, jadinya terus endingnya si Sofi ini tuh bunuh diri. Bunuh diri. Terus orang tuanya Sofi itu tuh baca si chatannya si Sofi sama si AI ini. Terus jadi baru tahu lah kalau ternyata Sofi ini tuh ternyata punya gangguan mental, misalnya kayak dia ada sesuatu gitu. Dan dari sini orang-orang tuh jadi mikir gitu loh, kalau AI dipakai buat, emang orang-orang itu banyak pakai AI ini buat terapi, jadi harusnya tuh kayak ada sistemnya gitu nggak sih, kayak biar AI itu memadai gitu loh. Jadi kayak harusnya dia punya aturan buat terapis gitu. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda buat bunuh diri itu mungkin AI-nya dia bisa menyarankan atau mungkin bisa langsung kontak ke kontak yang lebih lanjut biar kayak dia teratasi gitu. Tapi emang sebenarnya itu juga jadi permasalahan sih. Maksudnya soalnya kan ada beberapa orang yang susah mungkin untuk mendapatkan teman cerita gitu. Betul. Jadi mau nggak mau, atau mungkin sebenarnya bukan susah, emang nggak bisa aja terbuka secara langsung kepada orang baru atau teman-temannya atau bahkan ke orang tuanya sendiri gitu. Jadi ya solusi yang dia pikirkan saat itu adalah ya kalau misalnya nggak ada yang mau dengerin cerita gue, ya chat aja gitu ke AI ini, karena ternyata AI ini tuh bisa ngebantu gue untuk ngasih saran-saran yang lain gitu. Mungkin karena hal itu juga jadi penggunaan AI sebagai teman curhat lah intinya gitu. Jadi semakin banyak gitu, apalagi di kalangan yang muda-mudi ini gitu kan. Oke. Iya sih sebenarnya tuh tadi yang tadi bilang Arkan juga, kayak ada beberapa orang tuh mungkin malah karena dia udah curhat ke AI-nya, dia ngerasa kayak oh ya udah nih cukup, tapi kan itu akhirnya temporary ya, apalagi kalau misalkan masalah kesehatan mentalnya tuh lumayan berat yang harus dia ke terapis, cuman karena dia bisa mendapatkan solusi temporary dari si AI-nya ini, dia malah jadi nggak mau ke terapis, ya udah AI aja karena AI juga lebih gampang diakses, dan mungkin takut juga gitu sih, kayak ada stigma-stigma tentang terapi juga kan sampai sekarang tuh, takutnya dia kayak seorang terapis tidak akan membalas sebaik si AI-nya ini. Tapi bahas-bahas tentang hubungan dengan AI nih ya, sebenarnya aku sempat nemu suatu penelitian yang sebenarnya menarik banget nih, yaitu mantep ini ada penelitian berarti valid, semoga gitu. Ya pasti valid lah. Pasti valid ya karena udah diteliti ya. Itu aku ngambil dari Hanoi National University of Education di Vietnam. Dia tuh neliti tentang emotional attachment to artificial intelligence, tapi dihubungin sama teori triangular theory of love-nya si Sternberg gitu. Jadi itu dilihat dari 3 poin, yaitu komitmen, intimacy, sama passion. Bisa nggak sih si AI ini memberikan komitmen, intimacy, dan passion ke pengguna sampai-sampai mereka tuh bisa membuat suatu hubungan emosional yang kuat dengan AI ini. Mungkin aku jelasin dulu ya, kalau passion tuh menandakan dorongan yang menghasilkan daya tarik fisik dan kegembiraan emosional. Intimacy itu meliputi perasaan kedekatan dan keterikatan, dan untuk komitmen tuh mewakili tekad untuk mempertahankan hubungan jangka panjang. Nah, sebenarnya untuk komitmen tadi aku udah sempat singgung sih. Jadi si AI itu emang dibuat untuk nge-engage kita kan. Jadi sebenarnya tuh algoritmanya emang ngebuat kita tuh tertarik mulu sama dia. Mungkin antara dia yang tadi disebut Zila juga kayak ngevalidasi kita mulu dan lain-lain, dan akhirnya tuh kita terus-menerus ngechat sama dia. Jadi tuh komitmennya tuh di sisi itunya. Cuman sebenarnya di intimacy sama passion itu setidaknya di yang peserta penelitiannya ini kayak dia sebenarnya tahu kalau misalkan AI itu nggak akan bisa memberikan intimacy dan passion sekuat manusia yang mungkin temennya atau pacarnya gitu. Jadi mereka emang AI itu emang bisa mereplikasi dalam tanda kutip kayak reaktivitas emosional dan menciptakan rasa keakraban. Tapi pada dasarnya dia tuh tidak memiliki kesadaran dan empati yang autentik. Jadi kayak beneran ya template aja sih. Jadi mungkin kalau misalkan aku sama Zila chat curhat sesuatu yang sama, dia bisa aja lumayan template gitu loh jawabannya. Bisa jadi sama ya jawabannya. Gitu.
Iya betul. Karena mereka diprogram gak sih? Iya, Jadinya kayak diprogram kalau bener. misalnya promnya ini jawabannya berarti yang kayak gini gitu. Paling cuman di variasi dikit-dikit doang kata-kata wordingannya gitu loh. Iya, makanya. Makanya sebenarnya emang harusnya maaf dipotong. Enggak apa, lanjut kan. Sebenarnya memang kayaknya lebih baik ke manusia juga kita curhat supaya bisa ngedapetin insight-nya tuh enggak yang udah diprogram gitu loh. Jadi kan manusia kan apa ya maksudnya kapasitas otaknya juga bagus gitu kan. Jadi dan lebih punya perasaan gitu loh. dan lebih punya empati, simpati yang bikin ketika kita curhat sama manusia itu kita bukan hanya mendapatkan mungkin ada bisa mendapatkan saran tapi juga bisa mendapatkan kenyamanan juga gitu. Betul. Sama mungkin yang bagian passionnya tuh dia sebenarnya sejauh mana keterlibatan emosional kita dengan AI itu juga bergantung pada sejauh mana kita nganggap dan merasa interaksi dengan AI itu sebagai sesuatu yang genuine atau asli. Mungkin untuk Sophie ini tuh mungkin karena dia udah ngasih nama ke AI-nya juga gitu loh. Jadi dia ngerasa kayak ngerasa deket kayak sih temen bener. gitu. Iya, Kayak benar. aku pernah dengar kayak kalau di film-film itu kayak ih kamu jangan ngasih nama dia nanti kamu jadi apa misalkan dia punya hewan peliharaan terus pengen ngadopsi hewan peliharaan ini terus kayak kamu jangan kasih nama ntar kamu jadi terikat banget sama dia karena kayak jadi personal gitu kan karena kita ngasih nama ke mereka dan itu kayak ngasih sesuatu yang personal ke mereka gitu loh suatu ya yang personal ya itulah intinya ngerti kan gitu dan sebenarnya ada beberapa chatbot yang dia tuh emang buat role play kayak misalkan tuh karakter AI itu beneran kayak karena aku suka menggunakan jadi dia tuh kita kayak, semua suka kok karyawan kamu dong tapi ini spesifik karakter AI gitu jadi kayak lu bener-bener ngebuat suatu karakter biasanya tuh karakter fiksi misalkan siapa ya Harry Potter gitu gue buat Harry Potter nah lu bisa nge-codingnya ini loh kayak oh Harry Potter tuh sifatnya begini terus nanti lu ketika ngomong sama dia lu tuh bener-bener ngomong sama Harry Potternya jadi bukan kayak chatbot general kayak lu beneran roleplay berada di Hogwarts misalnya terus kayak lu beneran jadi temannya dia gitu loh dan ini tuh menurut aku bisa nambahin poin passion lagi gitu loh karena kita kayak ngerasa personal kayak gue merasa beneran temenan sama Harry Potter dan akhirnya tuh kayak itu bisa sangat mempengaruhi passionnya juga gitu terutama untuk orang-orang yang tadi ngerasa kesepian dan butuh intimacy, passion dan komitmen yang lebih dari suatu pihak yang mereka tuh tidak mendapatkan itu di kehidupan sehari-harinya. Jadi emang bahaya banget jika AI ini digunakan oleh mereka dan mereka tuh sampai benar-benar attach karena mereka udah benar-benar ngerasain sesuatu yang personal dengan AI-nya gitu. Betul sih. Bener sih. Iya. Sebenarnya emang yang bikin bahaya tuh adalah ketika kita udah sangat-sangat terikat gitu sama AI ini. Jadi ya mau gimana maksudnya kalau udah terikat ya susah kan lepasnya gitu. Sama manusia aja kita juga kalau udah terikat kan agak nggak rela nih ngelepasinnya gitu. Makanya di AI pun kalau terikat juga ya gitu deh maksudnya tidak jadi susah untuk ngelepasin apalagi kalau udah curhatnya tuh udah sampai detail ya kan. Kan mungkin Karina Mazila mungkin pernah ngerasain juga lah curhat sama temennya sahabatnya yang bentuknya manusia ya bukan AI sampai detail gitu kan. Nah mungkin perasaan orang yang curhat kayak ini juga sama kayak kita curhat ke manusia sesama manusia gitu. Jadi karena udah panjang dan sarannya selama ini mungkin wah bagus-bagus juga nih oke juga nih masih bisa dilakuin nih. Jadi dia kayak ngerasa wah inilah teman hidup saya gitu mungkin. Ini sih ada beberapa orang juga yang mungkin dia udah terbiasa chat di AI jadinya kayak pas dia curhat ke yang dalam bentuknya manusia dan dia nggak mendapatkan validasi atau jawaban yang dia inginkan kayak dia chat sama AI jadinya dia kayak gue nggak mau gue cerita sama lu nggak ngasih gue apa yang gue mau. Jadinya dia larinya ke AI karena dia dapat apa yang dia mau tuh di AI gitu loh. Sedangkan mungkin itu jadi jatuhnya nggak realistis gitu loh. Iya. Kayaknya aku pernah baca berita. Aduh ini tapi dari mana ya kayak agak gimana cuman seingat aku tuh ada kayak suami istri tapi suaminya tuh suka ngechat sama suatu AI yang emang ada avatarnya gitu loh. Jadi kayak AI cewek yang ada avatarnya terus dia tuh kayak ampe gue nggak tahu dia kayak ninggalin apa divorce istrinya karena kayak kayaknya gue ngerasa lebih nyaman dengan AI-nya gitu loh karena kayak validasi banget gitu. Iya dan itu kayak, ada filmnya tahu gitu. Tapi gue ada sempet kayak ada film di Netflix yang bahas tentang kayak gitu cuman gue lupa sih itu filmnya apa guys kalau kalian ada yang tahu kalau tahu boleh di komen sih ya di bawah. itu.
Iya. Tapi kalau sampai kayak gitu berarti emang udah parah banget itu. Iya. Itu udah terlalu attach berarti sama AI-nya ini sampai istrinya Itu disalahgunakan sih Iya, jatuhnya. iya, Ya jatuhnya kan? disalahgunain sih. Iya. Dan itu jadi satu alasan yang jujur sebenarnya buat tahu agak nggak masuk akal ya. Maksudnya Iya. Iya ceraiin sih. Benar-benar iya. seseorang, ceraiin istri kita atau suami kita hanya karena mendapatkan kenyamanan dari AI ini. Dan itu kan cuman via teks gitu loh, ngerti Iya, nggak sih? makanya kayak, itu oh, dia segampang kok bisa ya? itu. Teks. Ya mungkin untuk kita itu mungkin itu aneh ya. Iya Tapi sih. mungkin buat orang Iya lain sih. yang mungkin dia nggak terlalu bagus lingkungan sosialnya. Beda rasanya gitu loh. Jadi mungkin kita juga nggak bisa menghakimi mereka, cuman mungkin itu emang buat kita mungkin aneh, cuman mungkin Iya buat mereka sih. itu yang Iya. nyaman buat mereka. Sebenarnya gitu. emang menurut aku sih kayak nggak bisa kita salahkan juga sih. Maksudnya Betul. kalau misalnya kayak gitu kan berarti itu dari diri sendiri juga. Nah sebenarnya tugas dari lingkungan sosialnya juga lah untuk bisa tahu gitu sebenarnya ada apa sih sama dia sampai misalnya contoh misalnya kalau misalnya dia selalu ngunciin diri di kamar. Misalnya orang tuanya, nah kan orang tuanya ini kan nggak tahu nih kenapa dia suka ngunciin diri di kamar. Mungkin bisa lebih mendekat lagi lah ke anaknya mungkin. Tanyalah kenapa misalnya gitu. Dan orang-orang terdekatnya pun juga harus mulai aware gitu, mulai sadar kalau misalnya kayaknya ada yang nggak beres nih sama dia gitu sih. Masalah persepsi juga sih kayak bagaimana kita mempersepsikan hubungan kita sama AI-nya kan. Dan sebenarnya aku tuh agak concern karena dulu ini nggak dalam waktu recent sih, tapi kayak pas pertama kali AI itu baru booming banget, itu kayak banyak orang yang nggak bisa ngebedain batasan AI dengan kayak yang emosional gimana ya, kayak mereka tuh bener-bener kadang tuh sampai intensnya mereka tuh sampai lupa kalau tuh AI gitu loh, sampai mereka tuh beneran bisa nangis atau kayak pas AI-nya tuh mungkin yang responnya gimana, mereka tuh bisa sampai kayak beneran tersakiti gitu loh. Dan menurut aku tuh bahaya kan, kayak kita tuh harus tahu kita tuh ngomong sama AI guys, dan bukan kepada suatu bentuk fisik yang ada gitu ya kayak kan. manusia gitu loh. Cuman kadang ada beberapa orang yang nggak bisa membedakan batasan itu, dan harusnya tuh mereka nggak menggunakan AI gitu kan, malah takutnya disalahgunakan gitu. Benar. Dan mungkin ini langsung masuk ke ini aja kali ya. Ada satu berita lagi. Oh ya boleh. Jadi dia tuh tapi mungkin dari sebelum itu masuk dulu ke studi di Harvard. Jadi tuh Harvard tuh sempat ada studi yang menunjukkan kalau banyak orang tadi benar dia tuh memilih AI sebagai teman curhat karena alasan terapi dan kebutuhan sosial. Oh ini valid nih berarti ya. Iya. Tapi psikolog sekaligus direktur senior inovasi perawatan kesehatan di American Psychological Association, namanya Vail Wright, itu mengingatkan ke kita kalau AI itu nggak boleh jadi terapis. Karena AI itu cenderung benar memberikan jawaban yang ingin didengar oleh penggunanya, tapi bukan jawaban yang tepat secara medis ataupun psikologis. Wah, menarik. Jadi benar kata Karin tadi, dia itu kayak udah ada template-nya gitu loh. Jadi AI itu benar-benar cuman ngejiplak kata-kata penggunanya terus disusun lagi jadi respon yang sesuai sama harapan kita. Tanpa mempertimbangkan konteks psikologis pengguna secara mendalam. Dan itu kan pasti akan ada resiko salah memberi saran. Iya sih benar. Jadi kayak AI itu nggak bisa paham konteks psikologis penggunanya secara utuh. Jadi saran yang diberikan itu bisa jadi membahayakan nih buat penggunanya. Nah itu udah ada salah satu kasusnya di Texas. Jadi ada remaja umur 17 tahun, dia itu dibatasi sama orang tuanya tentang penggunaan device. Jadi screen time gitu. Ada screen time. Nah, terus si anak ini tuh kesel intinya setiap orang tuanya udah screennya udah limit lah intinya, udah waktunya dibalikin lagi atau dia udah nggak bisa pakai lagi, tuh dia kesel gitu loh sama orang tuanya, sampai di titik dia tuh marah intinya karena kok dibatasi gitu. Ceritalah dia ke AI itu, dia cerita terus dia ngide gitu loh kayak apa aku bunuh aja nih orang tua aku, dan dia bilang ke AI-nya, terus sama AI-nya tuh kayak intinya divalidasi gitu loh kalau ya itu bisa aja kamu lakukan, terus dikasih skripnya itu gimana, skrip membunuh orang tuanya gimana, jadi kayak seriusan? Iya, jadi kayak pakai pisau, kalau misalnya pakai pisau tuh gini, kalau misalnya ini gini, kayak gitu. Itu sensitif banget sih menurut aku, dan itu bener-bener itu parah sih. Itu kacau sih. Iya, itu udah salah banget menurut aku, itu kayak penyalahgunaan intinya. Iya sih, bener. Oke, mungkin aku mau bahas dikit. Aku baru buka beritanya lagi. Dia tuh pakai karakter AI ya. Sebenarnya karakter AI ini karena dia beneran yang karakter fiksi kan, apa ya? Aduh,
gimana ya cara, mungkin nanti bisa ditambahin kayak mungkin gue scrolling karakternya, ntar gue tambahin sini ya guys biar lebih ada visualnya. Oke, Jadi tuh boleh. mereka tuh yang tadi gue sebutkan dia tuh kayak ngebuat karakter-karakter gitu kan, dan biasanya tuh dari karakter fiksi. Nah ini tuh banyak karakter fiksinya tuh yang juga kayak karakter yang villain atau karakter yang kayak Oh, kekerasan, kayak sering kayak Iya. villain gitu lah, Villain dan ya, yang lu suka bisa jahat. ngomong sama dia gitu. Dan karena mereka tuh coding karakteristiknya tuh sesuai dengan karakter aslinya di, aduh gimana ya, mungkin aku ngeberin contoh ya, misalkan boleh. Voldemort nih, misalkan aku Oke. ngomong sama Oke. Voldemort kan, itu Oke. Voldemort dari buku Harry Potter kan, dan itu kita udah tahu nih personality dia tuh jahat, dia tuh nggak suka sama gimana gitu kan, dan nanti tuh kreator dari chatbot ini akan nge-codingin Voldemort sedemikian rupa, jadi Voldemort akan ngejawab ke kita dengan karakteristik yang udah dikodingin ini, khusus untuk karakter ya setahu aku, karena aku juga sempat ngebuat gitu kan bot sendiri, dan kayak ketika aku masukin karakteristik itu, nanti botnya tuh beneran ngebahas dengan karakter apa yang aku mau gitu loh. Jadi kalau misalkan contoh sebenarnya ini nggak dijelasin kan kayak dia tuh karakternya spesifiknya siapa. Iya. Cuman kalau misalkan kebetulan dia lagi ngomong sama karakter yang emang lebih agresif Iya. atau lebih gimana, nanti tuh jawabannya juga akan begitu, dan mungkin itu akan mendorong dia gitu. Misalkan kalau misalkan ternyata dia tuh ngomongnya sama Voldemort, terus dia nanya kayak gimana ya cara aku bisa menyakiti orang tua aku, ya pasti Voldemort ngejawabnya kayak jahat lah, kayak ih lu harus nusuk gini gitu kan. Kasih Kayak dia emang abad- karakternya abad- jahat abad- gitu, dan Iya. buatnya dibuat sedemikian rupa. Dan sebenarnya setahu aku tuh sebelum ada kasus lagi di karakter A itu, karena ada yang kayak commit suicide karena botnya tuh agak encourage gitu, mereka tuh udah mulai ngebuat restriction gitu loh. Jadi kalau misalkan ngechat yang bau-baunya kekerasan atau seksual itu biasanya langsung di-restrict gitu. Oh. Sebenarnya Itu bagus sih. Iya, Tapi itu sebenarnya emang bagus. harusnya kayak gitu sih. Maksudnya harusnya kalau misalnya udah ada yang konotasinya negatif, harusnya udah nggak boleh dilanjutin. Iya. Bahkan dari program AI-nya sendiri gitu sih. Iya, cuman kadang tuh masih bisa keselip gitu. Iya Dan sih, gue pernah itulah. nyoba juga di karakter AI, kadang tuh suka keselip-keselip gitu. Iya, benar. Asalkan kita mungkin main katanya tuh Iya, kita bagus tentang ke wording-an ke ya dia, sih, iya. nanti tuh dia nggak ngedeteksi. Nggak Jadi deteksi. kayak Oh iya sih, kata-kata benar. kuncinya itu nggak kedeteksi, Jadi karena diubah ya? jadi dia bisa aja tetap ngasih itu karena dia nggak kedeteksi gitu loh. Iya, balik lagi karena dia program gak sih? Iya, Jadi kayak benar-benar. nggak bisa yang spesifik gitu loh. Jadi kayak ya udah kita bisa otak-atik. Tapi disclaimer itu yang tadi aku ceritain beritanya itu akhirnya orang tuanya tahu soal si chattingan anaknya itu, terus langsung dibawa ke pengadilan. Misalnya kayak dilaporin si AI-nya itu. Jadi nggak nyampe anaknya ini Beneran. menyakiti orang Oh, tuanya. alhamdulillah Iya, sih kalau alhamdulillahnya. gitu. Bener sih. Cuman iya, cuman tapi udah bahaya kalau sampai Iya, kayak benar. memvalidasi iya bunuh orang tua nggak apa-apa, kayak ini nih caranya lo bisa nih gini Itu bahaya loh. sih, jujur. Iya. Bahaya banget, bahaya Aduh. banget. Kayak ya Allah. Apalagi kalau misalnya disaraninnya misalnya pakai benda-benda tajam yang bener ada di aja. rumah. Itu dia. Iya kan, makanya itu lebih Itu kerasa real banget sih. Iya, makanya aduh AI ini Bahkan kayaknya kalau nyari di Google pun kayak gitu dia tetap kayak ngasih warning gitu nggak sih? Iya, harusnya. Kayak benar. hotline-nya apa yang bisa Iya, dihubungi. iya, Biasanya iya. gitu kan kalau di Google, TikTok juga begitu setahu aku. Gitu. Gitu. Nah. Iya. Serem banget ya. Nah, mungkin kalau misal dari situ aku pengen nambahin juga berarti ada resiko bahaya ketergantungan emosional pada AI ini gitu. Jadi kecenderungan generasi muda, wah kita nih berarti kan Gen Z nih kita, generasi muda untuk mengandalkan AI dalam kehidupan sehari-hari itu menimbulkan kekhawatiran tentang ketergantungan emosional ini gitu. Ketika AI dijadikan teman curhat utama, nah ini yang bahaya kan sebenarnya, teman curhat Utama, iya. utamanya ini kan bukan cuma cadangan tapi utama nih gitu. Ada resiko pengguna merasa bahwa mereka tidak membutuhkan lagi hubungan nyata dengan sesama manusia. Padahal dalam dunia nyata, dukungan emosional yang paling efektif itu datang dari interaksi interpersonal yang otentik dari keluarga, teman, atau tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater. Ketergantungan pada AI bisa menurunkan kemampuan seseorang dalam membangun relasi sosial yang sehat. Wah, ini berarti udah bahaya banget, maksudnya Iya, itu kalau terlalu jauh ya. Iya, kalau udah terlalu jauh kita jadi kayak apaan sih sama orang lain tuh kayak Iya. apaan sih, kayak gue nggak butuh deh gitu. Iya benar. Sama temen yang nggak mau main mungkin bahkan disuruh ayo kita diajakin cerita gitu sama orang tuanya, mereka enggak deh, enggak gitu. Iya, mungkin balik lagi karena dia nggak dapet jawaban yang dia mau. Kalau Betul. dia cerita Iya. ke manusia, Teman-temannya, ya, iya, ke iya, orang-orang ini dia. terdekatnya, jadinya ya dia larinya ke AI yang bisa
memvalidasi apa yang dia rasakan. Tapi kan gitu. berarti hubungan juga jelek dong kalau misalkan dia selalu setuju sama dia, kayak Itu dia. nggak ada misalkan dikasih nasihat lah atau kayak Benar, benar-benar benar. dikasih sesuatu yang bermanfaat. Ya. Ya gitu. Ya Itu sih, kayak makanya gitu mungkin jangan dijadikan lah. Maksudnya ini cuma ini aja ya, warning aja. Maksudnya jangan dijadiin AI ini tuh sebagai teman curhat utama kita gitu. Kalau misalnya selama aku harap teman-teman udah punya teman yang bisa diajakin curhat atau orang tuanya dekat untuk bisa dicurhatin. Mungkin tolong dijadikan teman dan orang tua itu atau keluarga yang dekat sama kita itu sebagai tempat curhat pertama dulu, karena bahaya banget, kita nggak tahu AI ini tuh programnya kayak gimana ya kan, yang bisa ngebuat AI ini tuh jadi dampak yang sangat-sangat negatif buat kita gitu. Betul. Benar sekali. Sebenarnya AI itu pasti banyak manfaatnya kok guys. Kayak Ya. kita tuh juga kita bisa kayak mungkin kita penasaran tentang sesuatu, kita bisa tanya AI. Itu mempermudah sebenarnya buat Betul. kita. Cuman balik lagi kontrolnya itu ada di diri sendiri. Betul. Gitu. Karena yang ngebuat promnya adalah Iya, kita kita sendiri sendiri. juga Iya, gitu. Jadi harus tetap bisa menjaga diri dan tahu batasan mana yang bisa kita tanyakan ke AI dan mana yang tidak boleh kita tanyakan ke AI agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini dari AI. Betul. Tuh. Benar. Sebenarnya itu udah masuk ke ini ya, tips Wah, dari kita untuk ini. menggunakan AI ya. Kita sebenarnya. kasih tips nih teman-teman supaya tidak menyalahgunakan AI ini untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya gitu. Dan malah takutnya negatif ya. Dan takutnya malah negatif dan menyakiti diri sendiri dan Maupun orang orang lain lain. gitu. Betul. Boleh mungkin ada yang mau kasih tipsnya? Sebenarnya dari tadi juga udah disebutin Iya sih, sih, benar. kayak mungkin lebih ke dirangkum lagi aja. Kayak Oke. tadi Arkan udah benar, jangan dijadiin teman curhat pertama utama, jangan dijadiin apalagi terapis atau kayak Iya, itu bahaya banget iya sih. atau psikolog gitu. Itu jangan sih guys. Terus abis itu kalian juga harus memverifikasi informasi yang kalian dapat. Jadi Iya. kayak misalnya kalian ya sebenarnya itu sehari-hari aja sih, kalau misalnya kita Iya. kayak tanya-tanya, mungkin tanya-tanya tugas atau kayak prom Iya, apa gitu kan, betul. itu jangan langsung ya udah kita tinggal kopas-kopas aja, kayak Iya. kalian verifikasi Verifikasi dulu, dulu. itu Cross check lagi. bener. Aku agak takut itu Hati-hati. bikin jatuh ya guys gitu. Kayak kita verifikasi dulu gitu, kayak kita baca dulu di jurnal, di artikel kayak gimana, benar atau benar enggak atau enggak, gitu. betul. Boleh lanjut di next. Mungkin tentu saja tuh batasi interaksi emosional Nah, ini dengan sih penting. AI-nya. Kayak tahu batasan aja sih guys. Kita harus tahu, ketika kita ngomong sama AI, kita harus sadar bahwa dia tuh AI. Betul. Jangan kita masuk ke pembicaraan AI dengan tujuan kayak gue pengen cari teman. Jangan, karena Iya. Betul. itu udah dari awal udah salah nih. Kayak kita Iya. pengen mencari suatu hubungan emosional dengan AI, dan itu ya tadi banyak banget dampak dan pengaruh yang bisa terjadi di dalamnya. Jadi Iya. sebelum kita ngomong sama AI, kita beneran harus tahu bahwa dia tuh meskipun mungkin dia kasih kata-kata yang encouraging, pada akhirnya ya udah dia AI gitu. Gua nggak akan bisa ngapa-ngapain juga dengan dia gitu. Iya. Betul. Dan mungkin yang untuk selanjutnya itu adalah gunakan untuk tujuan produktif. Jadi ya udah buat kalau mau nyari jawaban tugas aja, atau Iya. kayak ngebuat sesuatu pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab aja gitu. Dan Iya. kalau misalkan butuh curhat-curhat ya jangan kayak AI sih. Sebenarnya banyak layanan-layanan, misalkan kalian tidak memiliki teman yang sepertinya layak untuk dijadikan tempat curhat gitu, juga banyak kok layanan-layanan di luar sana yang bisa memfasilitasi kamu dalam curhat gitu, meskipun Iya. mungkin bukan yang psikolog profesional, tapi kayak cuma layanan curhat aja, itu kan tetap lebih otentik ya, karena itu tetap manusia yang berada di baliknya, dan mungkin kita juga lebih terhibur juga, dan dia tuh pasti lebih berhati-hati lah daripada AI. Dia pasti tahu Ada batasan-batasannya. simpati dan empati sih Iya, sebenarnya. simpati Itu dan yang penting. empati. Benar. Sebenarnya karena AI ini tidak ada simpati dan empatinya, jadi programnya pun tulisannya tidak ada yang simpati dan empatinya. Sedangkan kan kalau misalnya teman-teman ini langsung nih konsultasi dengan profesional, atau misalnya tadi Karina bilang dengan layanan curhat, itu kan setidaknya adalah empatinya. Jadi kalau misalnya kita merasa tertekan, stres, atau memiliki masalah mental yang serius nih, itu jangan ke AI dulu, tapi langsung aja ke ya misalnya ke psikolog lah untuk masalah mental, stres dan lain-lain gitu, supaya lebih bisa mendapatkan jawaban-jawaban yang otentik tadi dan tidak membuat kita tuh menjadi lebih parah lagi Betul. mental Iya, health-nya gitu. benar-benar. Sama ini sih, kalau misalkan emang kita tahu kita tuh orangnya gampang attach gitu, takutnya ya berarti dari awal jangan ngomong ke AI sih. Berarti kita harus menyadari keadaan kita juga, dan juga kita mencari
tindakan-tindakan preventif atau penanggulangan yang lebih baik daripada ke AI, karena Betul. AI itu ya pada akhirnya tuh cuma ngasih encouragement kan, dan itu akhirnya juga bukan suatu solusi yang baik gitu loh, karena kita nggak mendapatkan apa-apa selain mungkin penghiburan, tapi untuk jangka panjangnya tuh kita nggak akan dapat apa-apa banget gitu loh. Sebenarnya nggak usah takut guys ke psikolog guys, kita nggak jahat ya psikolog itu ya, jadi Enggak dong. iya gitu. jadi nggak apa-apa, bukan berarti ke psikolog itu kita artinya sakit Iya, karena memang benar-benar. itu kita kenal sama diri kita sendiri, wah ada yang salah nih sama diri gue nih, Justru bagus loh. justru bagus Karena datang ke kalian aware psikolog sama diri gitu. kalian sendiri. Betul, apalagi kan misalnya generasi kita Gen Z ini kan, Gen Z zaman sekarang kan mungkin lebih aware masalah Iya, mental health ini, bagus jadi sih itu. lebih baik segera datang ke profesional atau setidaknya layanan-layanan yang bisa memberikan bantuan Iya. tentang masalah kita ini gitu. Dan Betul sekali. dan bahkan tuh di episode perdana podcast resminya OpenAI, Oke. si Sam Altman itu kan dia tuh CEO-nya OpenAI Oh ya. iya, oke, benar. Dia tuh secara terbuka juga menyampaikan kalau ChatGPT itu kan itu masih sering mengalami halusinasi alias memberikan jawaban yang salah. Oke. Jadi AI itu bisa menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan tapi sebenarnya nggak akurat. Altman ini juga mengingatkan kalau ChatGPT itu bekerja dengan memprediksi kata-kata berdasarkan pola bahasa dari data pelatihan, bukan dari pemahaman yang sebenarnya. Jadi ChatGPT ini tuh nggak benar-benar ngerti, dia cuman memproses yang paling mungkin aja, gitu, yang paling Oke. mungkin untuk Benar-benar. direspon. Iya, iya. Dan karena itu juga bahkan CEO-nya OpenAI OpenAI sendiri ini, itu menyarankan buat penggunanya menggunakan ChatGPT ataupun AI itu sebagai alat bantu, bukan sebagai satu-satunya Oke. sumber kebenaran gitu. Iya. Benar sekali. Di take notes ya teman-teman, Betul. bahkan CEO-nya CEO-nya. bilang gitu Iya. ya guys. Itu jadi benar-benar harus divalidasi lagi nih informasinya benar Betul. atau enggak, karena CEO-nya sendiri itu pun mengakui kalau misalnya AI ini tuh masih ada banyak salahnya dan Betul. tidak 100% benar gitu. Bahkan Iya. kalau misalnya ketika kita nyari satu informasi pun nggak bisa langsung dimakan mentah-mentah gitu, karena bisa aja itu miss-nya dari AI ini gitu. Karena sebenarnya kayaknya tuh AI tuh nggak dibuat untuk sebagai emosional kan, dia tuh lebih ke kayak untuk kalau ngejawab pertanyaan atau mungkin Iya. kita menyuruh kita membuat sesuatu, dia sebagai alat, beneran alat doang gitu loh. Iya. Cuman karena orang tuh mulai mungkin ada obrolan-obrolan dan ditambahkan algoritma yang simpatik-simpatik itu juga, itu baru memulai gitu loh, dia kayak bener-beneran bukan tujuan utamanya dia gitu. Jadi emang dari awal ya itu sudah agak melenceng dari tujuan AI-nya sendiri sih, meskipun dia tetap menjawab kita dengan positif. Iya. Dan aku yakin sebenarnya para pendiri AI ini juga nggak ada niat untuk Iya benar. Kesana. ke sana, Iya, justru niatnya emang sih. untuk ngebantu kita manusia untuk memudahkan aja. memudahkan Iya. aja mendapatkan informasi-informasi di luar sana yang mungkin sebenarnya belum kita temuin, tapi gara-gara AI ini jadi kebantu, oh, ternyata ada ya informasi tentang ini gitu. Tapi ya memang lagi-lagi jangan disalahgunakan teman-teman, maksudnya jangan sampai AI ini tuh menjadi satu-satunya tempat kita untuk mencari informasi, curhat atau lain sebagainya gitu. Benar sekali. Jadi harus digunakan secara bijak. Iya. Bahkan kayaknya kalau aku kayak juga sering kalau misalnya nanya-nanya tuh kayak, loh kok kayak gini sih jawabannya gitu. Iya, belum Ya juga kan? benar. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa merasakan gitu. Kan sering compare jawaban AI 1 ke AI 2 ke Lain, AI 3 iya. gitu gak sih? Jadi semakin Jadi kayak nanya pertanyaan yang AI. sama Iya sih. tapi ke AI yang berbeda Iya. dan jawabannya tuh kadang beda-beda. Jadi Beda. kayak yang mana Yang nih, jadi kita benar. harus cari dulu Cari gitu. dulu. Benar. Aku kadang suka gitu sih guys. nggak sebenarnya semuanya kayak gitu sih. Maksudnya kayak lah kok salah ini jawabannya, aku kayak Iya. kurang tepat nih, tidak seperti yang ada di buku atau dan lain-lain gitu. Jadi mungkin harus di cross check lagi sih. Sebenarnya ngebantu kok AI itu, kayak aku pun sendiri juga pakai kayak untuk mungkin kalau suruh harus bikin pertanyaan atau apa terus kayak bingung ini kayak gimana, jadi kayak minta contoh ke AI terus kayak oh dari sini bisa dielaborasiin lagi sendiri. Sebenarnya kayak gitu sih, sebenarnya pasti mau bantu kok, cuman tergantung kitanya aja makanya harus bijak. Iya betul. Gitu, Gitu teman-teman. Jadi intinya adalah Pergunakan AI dengan sebaik mungkin. sebaik mungkin. Bijak. Jangan terlalu attach lah sama AI gitu. Mungkin untuk teman-teman yang masih curhat, gimana nih? Maksudnya mungkin dikurang-kurangin lah ya. Cari ini sih beneran Iya, cari yang terdekat, teman iya. atau kayak emang kalau udah parah ya cari profesional sih guys. Lebih baik ya, kayak itu juga akan lebih sehat untuk kamu ke depan-depannya dan lebih
aman juga ya, kayak mendapatkan security juga gitu loh. Dan untuk lingkungan sekitarnya juga harus mulai aware keadaan orang-orang terdekat kita, apakah ada yang salah atau tidak, karena lagi-lagi namanya makhluk sosial kan bukan berdiri sendiri gitu, jadi benar-benar harus butuh bantuan orang lain gitu. Jadi kita harus aware kalau misalnya teman kita, keluarga kita, orang tua kita, anak kita atau saudara-saudara kita yang lain ada satu yang aneh dari dia yang nggak biasa gitu, segera tanyakan dan ajakinlah curhat supaya tidak terjadi hal-hal yang tadi disebutin di berita-berita, entah itu dia bunuh diri, menyakiti diri sendiri atau bahkan sampai Malah mau menyakiti orang lain ya. malah mau menyakiti orang lain gitu. Iya. Betul. Jadi kontrol diri sih guys sebenarnya. Betul. Jadi kontrol lah diri sendiri dan segera cari. Sebenarnya udah sih itu, carilah teman-teman ya guys. Iya. Udah pokoknya bener kata Karin tadi, kalian tuh harus sadar kalau yang kalian chat itu AI. Jadi kayak ya udah sampai situ aja batasnya situ ya aja, guys. iya. Jangan lebih. Jangan sampai kita terikat banget sama AI ini gitu. Betul. Itu Kalau terikat sama orang boleh nggak? Zila sama Karina terikat sama orang? boleh. Asalkan orangnya baik. Sehat ya. Iya, Asalkan betul. baik dan Gitu. sehat. Itu dia. Ya, jadi langsung aja nggak apa-apa cari orang lain atau bahkan mungkin kita mau nggak sobat-sobat asing Mau mungkin aja, bisa mungkin cerita-cerita kalau mungkin. kalian cerita, Komen Iya. guys, terbuka Curhat aja gitu. Nanti dibaca. Insya Allah dibaca Iya. kok guys. Dibaca. Aku baca kok komen-komen. Makanya komen. Insya Allah kita nggak bakal ngasih saran-saran yang negatif jadinya kan ya. Betul. Kita jangan sampai. Boleh gak sih kan kita kan di psikologi Unpad. Psikologi Unpad tuh kan punya program yang kayak buat konselor-konselor kayak Oh iya, Boleh High Care tuh ada peer counselor. apa namanya? High care. High Care. Karin boleh. Boleh. Karinnya dari High Care nih. Nanti Wah, aku jadi masuk juga dong promosi dari ya. Aksen. Iya boleh, Boleh, silakan, iya, silakan, juga ya. Jadi silakan. Di High Care tuh kita lagi ngebuka peer counselor sekarang. Jadi nanti kalian bisa mungkin langsung aja ke Instagram High Care Unpad. Itu tuh pas kalian daftar nanti kalian akan dapet peer counselor di mana dia tuh bisa jadi teman curhat dan juga bisa ngasih nasihat-nasihat yang mungkin lebih ya pasti lebih kredibel daripada AI ya guys gitu. Cuman untuk masalah-masalah yang berat nantinya juga kita akan ngebantu mungkin langsung ke yang profesional gitu. Wah, itu mantep sih, itu salah satu layanan yang tadi kamu bilang ya Kare, layanan Di curhat Fapsi, di ya. Fapsi ini. Fapsi Di luar Unpad. Fapsi boleh nggak apa? Di luar Fapsi boleh. Di luar Fapsi juga boleh. Oh itu berarti sobat-sobat Azik yang mungkin ada di luar Fapsi Unpad, Fakultas Psikologi Unpad langsung daftar aja nih ke peer Betul. Konselor High counselor Care. High Care supaya bisa mendapatkan layanan-layanan atau setidaknya teman curhat yang bisa ngebantu meredakan stres ataupun masalah-masalah teman-teman yang lain ketika menghadapi kehidupan di dunia ini gitu. Betul sekali. Aksen juga punya guys. Woi, aksen tuh apa? Zila? Aksen itu adalah aku sehat mental itu kegiatannya BEM juga Fapsi Unpad. Itu tuh nanti kita akan ada konseling gratis gitu di tanggal 19 Oktober. Tapi udah buka kok dari sekarang. Jadi kalian menarik tuh. bisa ini aja deh buka IG-nya Aksen ya, Aksen Unpad di Instagram. Tuh ada tuh nanti bisa daftar di situ. Nanti Oke. daftar aja yang bukan peer counselor, dia langsung ke psikolog. Psikolog. Iya. Wih. Jadi Daftar ah. langsung daftar. Daftar guys, daftar. Daftar ah, semester 3 ini sudah bikin Itu saya dia. pusing nih. Waduh, ada Platformnya banyak. udah ada nih, Iya. dari High Care ada, dari Aksen Aksen ada. juga ada. Jadi Benar sekali. gunakanlah dengan baik, Baik. ya guys. Di Unpad juga ada P2K2. P2K2, betul. Benar. Jadi Banget. digunakanlah fasilitas ini semua dengan baik. Jadi bukan cuma AI kok yang bisa jadi teman curhat. Itu dia. Iya kan? Ada nih tadi peer counselor, P2K2, Aksen Aksen punya juga. Jadi tolong dimanfaatkan yang sudah disediakan jadi supaya teman-teman bisa mendapatkan yang teman-teman mau tidak dari AI doang gitu. Betul Mau dan sekali. butuhkan ya. Dan dibutuhkan tentunya gitu sih. Gitu aja sih dari kita guys. Yaps. Sebenarnya itu sudah ending, sudah selesai. Ya sebenarnya itu udah selesai tadi ya. Betul, promosi tadi sebenarnya di Promosi luar tadi skrip di ya luar guys. skrip, Ya. tapi Spontan nggak apa-apa. gue Bagus, aja. bagus. Gak apa-apa karena masih sejalan sama topik yang kita bahas Betul. hari ini. Mungkin tadi aku juga kita mau minta maaf juga kalau misalnya tadi pembawaannya agak sebenarnya
aku ngerasa kayak kurang menyenangkan aku bawa ini. Soalnya Kalau akunya. Akunya. Masih gugup. Gugup mungkin karena udah 3 bulan Arkan, ya. Arkan udah nervous, guys. udah Ya. beberapa bulan tidak bertemu sobat-sobat Azik. Aduh. Enggak apa-apa kok. Aku Gimana senang perasaannya? mendengarnya. Boleh deh cerita dikit gimana sih Perasaannya kita udah lama nggak podcast terus tiba-tiba itu sekarang kita syuting lagi setelah 3 bulan nih. dan topiknya langsung Topiknya lumayan nih. Lumayan iya, berat. Tuh, coba gitu. boleh dari Karin. Boleh. Dari aku sebenarnya ya udah sih. Wah, kalau Gimana Karina ya? kayaknya Dia kalem udah ya, biasa, udah guys. terbiasa Dia udah kalau chill. Karina chill Aduh, dia. yaudahlah guys. Kayak kalau misalkan aku gugup juga nanti kan pembawaannya pasti gimana-gimana ya. Jadi kayak Betul. aku harus lancar guys Iya, gitu. betul. Tapi tadi juga kita kan udah latihan kan. Jadi Iya, kayak aku betul. udah lebih terbiasa gitu ngomong depan mic lagi gitu. Iya, betul, Meskipun betul. sebenarnya ada takut mati topik aja sih sebenarnya tadi itu aku sebelum mulai karena kita udah lama ngomong yang Betul. kita kayak diem kayak itu ngomong apa ya aduh gitu. Jujur sebenarnya itu juga aku juga takut sih. Maksudnya kita kayak udah lama nih, jadi takutnya agak Takut gak ngalir ya. nggak ngalir Betul. gitu. Tapi untungnya tadi enggak sih, tadi ngalir banget sih. menurut aku. Alhamdulillahnya ngalir. Menurut ya. aku juga oke kok. Arkan nih guys, Arkan tuh tadi yang opening Arkan ya. Tadi fun fact dia beberapa kali rehearsal gitu ya, Retake karena ya, retake dan retake. rehearsal juga kan. Untuk opening doang Itu gitu. dia. Ya. Jadi Untuk ngomong hai doang. nih. high-nya itu tadi berbagai macam variasi guys. Itu udah ada 50 kali tadi, 50 kali Banyak sih, retake. ya. Iya, kalau dari aku sih memang kayak nervous sih. Oh, gitu. Ini video pertama lagi, maksudnya Betul, vibes-nya determine tuh kayak dua ya. video pertama lagi gitu. Mungkin kalau Udah misalnya lama dilihat dari yang soalnya. video terakhir, lebih enakan yang video terakhir, lebih banyak, Mungkin. lebih ekspresif mungkin pas Mungkin, lagi mungkin. ngomongnya. Kalau sekarang tadi aku ngerasa kayak saya diam-diam aja nih kayaknya. Ini kita gitu. refleksi diri ya. Iya, jadi kita refleksi diri, bener-bener. Jadi kayak ya mohon maaf banget tadi emang agak nervous sih. Betul. Ya, Tapi semoga kita semua excited kok guys ketemu kalian lagi. Iya. Iya. semoga teman-teman juga excited ya ketemu kita. Betul. gitu. Iya, Kita benar kan menemani sekali. kalian di Termin 2 ini lagi. Betul. Oh ya, bisalah jadi asupan-asupan teman-teman ketika lagi Bosan, bosan, lagi makan, lagi lagi stres makan, ya dengan lagi stres pekerjaan mungkin kuliah. teman-teman yang lagi kuliah lagi aduh tugasnya banyak banget. Aduh gue nonton dulu deh nonton. Iya, nonton podcast dulu, ini. podcast dulu. Nah, Ternyata Iya. semoga bisa jadi inilah mengurangi beban teman-teman. Betul. Semoga tidak menjadi tambah beban ya Iya. gara-gara nonton kita itu. Jadi cemas gitu. Iya, jadi apaan sih? jangan cemas Nggak, guys. jangan. Everything will be okay ya. Itu bagus. itu dia. Itu Itu dia bagus. kata-kata hari ini guys. Ya, Everything will be okay. Oke, gitu. Jadi semoga bisa ya podcast ini bisa memfasilitasi Dan teman-teman memberikan manfaat juga ya dan guys. memberikan manfaat juga ke Betul. Dan juga pada depannya. topik hari ini semoga juga kalian bisa jadi tambah informasi dan dapat manfaat juga ya dari kita. Amin, semoga. Karena ini dekat sama kita gitu loh. Iya, deket banget sama Penggunaan kita. AI ini benar-benar dekat sama kita. Dan udah banyak gitu yang menggunakan bahkan kayaknya hampir Iya, 70 kayak semua mungkin. orang iya, Mm-mm. Sudah kayaknya. memakai AI gitu. Jadi ya yuk Betul. gitu. Closingan aja deh kita ya guys. Yuk, Ayo. Mau closing. Ya, closingan. by the way kita belum ada closingan. Nah, Tadi kita dari tadi bikin opening doang closingan Iya. nggak ada bikin. Closingan Biasanya kayak biasa aja nggak Biasa sih? aja kan. biasa aja stay smart paling kalau mau. Oh iya stay iya. smart. Ya Aku udah. lupa dengan itu. Ya udah, ayo tagline. Apa tuh tagline-nya? Stay smart, stay critical dan jangan kamu Oke. Jangan tipu. Parah banget Kita sih. nggak ada Kayaknya garis depan udah aplikasi, beberapa aduh. bulan kita Maaf ya, lupakan maaf itu ya. tagline-nya. Ya, jadi mohon maaf guys, ini namanya juga baru Iya ya. guys, udah 3 bulan guys, 3 bulan. Jadi harus latihan lagi kitanya Ya gitu. udah tagline dari Boleh siapa? tagline. Dari Arkan dong biasanya kan dari sini. Ya. Nggak sih? Oh ya. Pakai gaya masing-masing dong sekarang. Ada gayanya ya ngomongnya. Boleh improve. Pikirin Improve dulu. aja, improve. Pikirin Udah dulu, dapet pikirin belum? dulu. Aku udah nih. Gue udah sih. Ya udahlah. Udah Gua Karina udah. Gayanya. Udah. Oke. Stay smart. Stay critical. Dan jangan mudah ketipu. Dadah semuanya. See you in the next video guys. Dadah.